kegiatan hari ini? Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah ya ada kegiatan memang sih sosialisasi mengenai buku saku panduan tentang apa itu pencegahan pada pencegahan pada kekerasan pada anak dan juga kekerasan seksual pada anak. Nah, kegiatan ini cukup sangat bagus sekali menurut kami karena ini mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat yang ada di wilayah terutama wilayah Badung ini lebih memahami lagi mengenai bagaimana sih cara-cara mendidik anak agar mereka itu menjadi generasi yang kuat, yang tangguh gitu ya. Dan juga mudah-mudahan dengan sosialisasi ini juga masyarakat akan lebih tahu jika ada terjadi hal-hal misalnya kekerasan terhadap anak dan atau pelecehan seksual terhadap anak, ini mereka akan lebih tahu kemana mereka harus mengadu gitu. Nah itu barangkali dan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya sekali ini saja ya, karena kalau misalnya sesuatu yang sering diulang-ulang itu akan lebih baik lagi dan akan selalu mengingatkan kita. Mudah-mudahan bisa untuk tahun yang akan datang atau bulan-bulan yang akan datang bisa dilaksanakan kembali. Itu saja barangkali. Terima kasih. Penyimpangan, betul kan? Saya tanya sekali lagi, kita mendapatkan kepuasan seksual melalui apa? Alat kelamin yang digunakan hubungan seksual yang normal, yang wajar, intercourse antara laki-laki dan perempuan gitu. Nah, eksibisionis ini dia memperlihatkan alat kelaminnya tanpa berhubungan seksual, itu dia sudah mendapatkan kepuasan. Nah, kira-kira anak 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun, apakah kepuasan yang dirasakan itu sama dengan kita yang sudah besar? Jadi kenapa dia menunjukkan alat kelaminnya? Itu yang dijelaskan di sini. Nanti ibu saya acak ya. Itu ada di fase genital. Di fase genital itu usia 4 sampai 6 tahun, anak-anak mendapatkan kepuasan dari alat kelaminnya. Ibu ingat anak ibu, saudara, mungkin sepupu atau anak orang lain yang suka mainin alat kelamin di usia 3, 4, 5, 6 tahun, yang suka pegang-pegang penisnya, yang suka gesek-gesekan vaginanya ke guling, ke bantal, ke boneka, ada? Alhamdulillah kalau nggak ada. Di pasien saya ada. Ada anak kecil yang lagi mandi, ya 3 tahun 4 tahun, terus dia narik penisnya, ditarik-tarik, dicowok, ada? Suka lihat? Gak ada. Tidak bervariasi sekali hidup bapak. Gak ada. Emang gak ada ya? Oke, alhamdulillah. Kadang-kadang tuh ada yang nyomong gitu ya, atau ketika bangun tidur, laki-laki paling jelas terlihat ketika bangun tidur penisnya ya boleh melencut, boleh bangun, boleh nolak, terserah gitu ya. Terus dimainin sama dia, ada? Tidak dimainin sih, hanya dipegang-pegang aja begitu. Untuk yang belum sunat itu kelihatan jelas ya. Hah? Iya, ya. Itu adalah sebetulnya pemuasan yang dia dapat pada usia 3, 4, 5, 6 tahun itu adalah pada alat kelamin. Dia puas, dia nyaman dengan itu. Ya, penasaran? Kita balik dulu ke awal di fase oral yang halaman yang pertama itu. Bagian saya. Ya. Nah, kenapa dibagi-bagi? Kenapa dibagi-bagi? Fase oral 0 sampai 18 bulan. Bayi nggak bisa ngapa-ngapain ya, baru lahir nggak bisa ngapa-ngapain. Terus apa yang dia kerjakan? Bayi baru lahir ngapain? Nangis. Kalau dia mau makan dia ngapain? Kalau dia mau BAB dia ngapain? Kalau dia mau gelisah, mau gatel, mau apa dia ngapain? Nggak ada yang dia kerjakan kecuali nangis. Kalau bahasa sekarang anak-anak zaman dulu ya, zaman anak saya masih kecil, maaf dibilangnya hargolin, mau hargolin? Terus bayi nggak tanya, hargolin kayak gituan, hargolin kayak gituan ya. Dan dia mendapatkan pemenuhan kepuasan kebutuhannya melalui air susu ibunya, betul? Sehingga pemuasan kebutuhannya itu ada pada area
mulut. Itu yang kita namakan di sini oral. Ya, oral ya. Jadi kebutuhan itu dipuaskan di sini. Kalau dia ada benda, diapain bendanya? Makan. Masukin ke mulut, gitu kan? Terus kita ambil tangannya, tidak boleh, gitu kan? Kalau dia nangis, kita kasih air susu, kita kasih dot, kita kasih empeng. Pemuasannya ada di sini. Itu berlangsung sampai 18 bulan. Ya, kurang lebih 18 bulan sampai 2 tahun kalau menyusui. Itulah Bapak Ibu, kalau anak kecil tidak mendapatkan pemuasan kebutuhan moral di usianya, apa yang akan terjadi? Ada yang tidak menyusui selama melahirkan, ada yang tidak menyusui, ada yang tidak mendapatkan air susu ibunya. Jadi apa dia besar? Jadi apa? Biasa aja, betul. Kalau kita secara ini kita lihatnya biasa aja, tapi dalam teori, kenapa ada yang kecanduan rokok? Bapak kecanduan rokok nggak? Iya. Ada yang kecanduan rokok, candunya bukan seperti biasa ya. Maksudnya dia candu banget sampai susah. Ada yang kecanduan alkohol, ya. Ada yang ngomongnya merepet nggak jelas. Itu karena tidak terpuaskan orang. Ibu cenari nunjuk, jangan nunjuk diri orang lain ya. Nanti ketahuan. Ya, tapi nggak. Jadi itu tidak terpuaskan di bayinya. Nah, menurut ini teori Sigmund Freud ya, ahli psikoanalisa mengatakan, silakan, ya, oke. Kalau ahli psikoanalisa Sigmund Freud ini mengatakan, jika seseorang tidak melalui tahap-tahap perkembangan atau fase-fase ini dengan baik, akan ada masalah di kemudian hari. Ya, itu intinya. Jika fase-fase ini tidak dilalui dengan baik, akan ada masalah kejiwaan, masalah psikologis di kemudian hari. Intinya itu. Jadi ketika ibu ada di posyandu gitu ya, ada bayi yang 3 bulan, bukan 3 bulan, tidak mendapatkan air susu, itu harus terpenuhi, baik dari dot, baik dari apa dan segala macam. Tapi kalau ada yang 3 tahun masih menyusui atau masih ngempeng, harus digimana? Bisa, ibu anaknya? Kok ketawa? Iya ada Bu, ada 3 tahun dia masih menyusu atau masih ngempeng atau 3 tahun masih pakai dot, harus disapi karena sudah bukan masanya. Kalau dia masih, dia kan sangat tergantung di pemuasan. Ketika ibu ada nggak lihat teman-teman ibu yang ngomongnya pedes banget, nggak puas kalau nggak ini Nona. Tanya, kamu menyusui sampai usia berapa? Jadi kalau temuin orang yang kayak gitu, ibu nggak usah marah lagi, nggak usah. Cerewet banget, hadapi dengan Bu, menyusui usia berapa sih? Lebih dari 2 tahun ya. Mana aku mau? Oh iya, lebih kayaknya. Cukup tahu aja kita nggak masalah. Ya itu Bu. Ya, jadi ketika tahu pengetahuan ini, ibu-ibu akan menerapkan nih ke ibu-ibu yang lain yang lagi hamil, yang lagi membesarkan anak, ke anaknya, ke cucunya. Pas usianya 0 sampai 18 bulan atau 0 sampai 2 tahun dia harus menyusui. Setelah itu sapi. Ya. Lalu paham ya oral ya? Gampang kan? Nah, ya. Terus fase yang berikutnya fase anak. Nah, ketika sudah 18 bulan sampai 3 tahun, itu kepuasan tidak lagi di mulut. Pindah Bu, kemana? Anus. Kok anus? Anak-anak bayi 18 bulan itu kan kalau BAK langsung cer. Usia 18 sampai 3 tahun kita sudah harus mulai toilet training. Tahu toilet training? Mengajarkan dia ke kamar mandi untuk buang air besar, untuk buang air kecil. Jadi kalau ada anak-anak di PAUD atau di TK usia 4-5 tahun masih pakai pampers, masih pakai diapers, dibiarkan, bagus. Jadi kalau ibu-ibu melihat anak ibu, cucu ibu ke mall pakai diapers usia 4 tahun, 5 tahun terus dibiarkan, udah tahu harus apa. Bu, tapi dari ibu, kamar mandi jauh. Rasanya kan begitu ya, betul nggak? Lalu ya udah boleh pakai diapers. Ke mall kita Asia Plaza mending Asia Plaza harus cakep WC-nya. Kami di PVJ
kami orang Sunda mah PPJ. Kumaha? Jauh WC-na. Terus mau pipis, mau BAB anak-anak, pakai diapers. Apa yang kita lakukan? Des gitu. Banyak itu, banyak saya perhatikan anak saudara saya seperti itu. Oh, udah pengen pipis. Oh, ini mana aku kamar mandi? Pengen pipis nggak pengen pipis? Di balik pohon. Dulu dirinya, ya. Terus jalan lagi. Oh, pengen pipis ini mana sih muat? Pengen. Kenapa tidak boleh, Bu? Kalau kata Sigmund Freud, orang yang lagi mau kita aja ya, mau BAB mau BAK, itu kita menahan. Ini sekarang ibu-ibu ada yang sakit perut misalnya, duh Bu Ayu lagi rame-ramenya, tahan dulu. Misalnya, itu kan bukan dari ya. Saya ingin menjelaskan bahwa itu adalah menahan. Menahan apa? Menahan keinginan yang itu jangan lihat manusia, jangan lihat BAB-nya. Artinya kita punya keinginan harus dituntaskan saat itu juga kan. Kalau BAB masih menilai, BAB susah banget untuk ditahan. Anak kalau tidak belajar menahan sesuatu, besarnya dia akan jadi apa? Dia dari kecil dia nggak diajarin untuk tahan. Kamu nggak boleh pipis di sini. Tunggu sampai ayo kita cari kamar mandi. Dia nahan kan? Dia mau pipis dia nahan, dia harus gitu. Kalau dia langsung sok dia tidak terbiasa untuk mengontrol emosinya, mengontrol keinginannya. Jadilah dia akan menjadi orang dewasa yang egois, yang maunya tuh harus saat itu juga. Nggak saat itu terpenuhi, marah-marah. Ketemu orang yang seperti itu, Sering. datang, mana teh panas sana? Cina, suami nih, bapak enggak ya? Udah suaminya ada bahasa, ya suami pulang pengen teh panas, ibunya lagi ngurusin anaknya. Lah tak cari wae teh panas teh, ya udah kita cari tadi ngapain wae di rumah? Banyak yang begitu. Kata-kata itu adalah kata-kata yang menyakitkan untuk seorang ibu rumah tangga, betul tidak? Betul. Kita ini nawang wae mereka isu deui ka sore. Ayo di dapur. Ya benar enggak? Iya, tempe deui tempe. Harus saat itu juga intinya tanya bapak dulu BAB nggak usah. Enggak ya. Intinya adalah bapak itu kalau usia 18 sampai 3 tahun itu anak harus, saya bukan bilang perlu, harus sudah selesai toilet training. Dia nggak boleh lagi ngompol nggak boleh lagi pakai diapers, dia nggak boleh lagi, bukan nggak boleh lagi, sebaiknya tidak lagi ngompol di kasur karena itu. Kasur kan memang ngompol jemurnya kayak, wah pulangnya banyak Google Map, ya. Jadi tidak seperti itu. Kasurnya Google Map semua, siapa coba kasurnya yang ada Google Map, ya. Jadi diajar bagaimana dia nahan, ya kan? Ibu mau apa? Sebut aja mau apa. Terus sama nyebutin keinginan, ibu mau apa? Mau duit. Berarti sekarang nggak ada duit. Ibu duit buat apa? Buat belanja apa? Kebutuhan apa? Saya mau minta detail, pengen apa? Belanja kebutuhan nggak aneh. Ada yang punya keinginan yang belanja apa? Gula. Mau naik haji. Oke, ibu punya duit, mau naik haji. Itu keinginannya sudah besar, pengen naik haji. Tapi kan duit nggak ada, ya kan? Misal ini mah, duitnya nggak ada, harus nahan kan? Ketika ibu punya kontrol, ibu nggak akan minjem kemana-mana. Dan juga ibu buku kemana? Ada naik haji. Harus saat itu juga. Atau ke suaminya, pokoknya kajentein kredit, kayak pokoknya kudu ayah-ayahnya itu bisa kontrol. Ya, udah jadi sih berapa dulu gitu. Ya. Jadi itu pentingnya kenapa ini fase anal itu, karena dia kepuasannya ketika dia membuang air kecil, membuang air besarnya itu dia merasa puas. Kebayangkan kita kalau kebelet, kalau udah keluar, kayak keluarin anak aja kan, keluarin anak, keluarin kan, nyeri banget. Tapi setelah keluar,
Udah nggak kerasa apa-apa lagi kan? Kayak gitu, itu puas dari anus. Ya, kalau anaknya dari vagina, ya, gitu. Nah, jika fase ini terganggu, misalnya nih, ada yang sensorinya sangat sensitif anak-anak itu. Jadi dia nggak mau pegang yang lengket-lengket, ini kayak lem nasi, yang gitu-gitu tuh nggak mau. Ketika disuruh ompes sendiri dia juga nggak mau, alasannya jijik. Ada yang seperti itu, gangguan ya. Ada, jadi dia sangat peka gitu, ini tangannya. Dia tidak mau. Nah, kalau itu terganggu, anak akan bisa jijik dan kotor terhadap alat kelaminnya sendiri, dan dia tidak mendapati kepuasan. Dia tidak bisa menjalani hubungan seksual dengan nyaman. Gara-gara apa? Gara-gara nggak dilatih BAB, BKB, BAK sendiri. Kan fatal. Dikira gampang, dikira nggak masalah banget kan? Ternyata ini sangat masalah. Makanya dimasukkan ke dalam buku ini. Ya, sampai sini Genita jelas ya? Oke. Kemudian yang kita lihat nih halaman 29 penting nih. Nah, kalau anak terganggu fase analnya, dia cemas ya, dia ragu-ragu, dia jadi kurang rapi. Ini tinggal introspeksi saya gitu enggak? Ya, di kurang rapi, keras kepala ya, terus menyakiti. Nah, dorongan untuk menyakiti dan disakiti terlihat jelas pada penderita obsesi kompulsif sekarang lagi tren di kalangan remaja. Nggak tahu dia ikut-ikutan, nggak tahu memang sakit. Jadi banyak sekali anak-anak sama self-harm, menyakiti diri sendiri, yang dengan bangganya bilang saya self-harm. Tahu self-harm? Self itu diri, harm itu luka. Jadi dia melukai dirinya sendiri. Dia cutting pakai cutter, terus dia di sini leher dikat, atau dia pakai alat yang tajam seperti pensil, disuruh tajam ditojos-tojos ke atau dia menarik rambutnya, atau dia menjulurkan kepalanya ke dinding, ya, atau dia memukul-mukul dan nabok dirinya sendiri. Itu banyak banget kasus di saya yang masuk. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol dan menahan. Gara-gara tidak dibelikan motor sama ayahnya, karena pengen segera, ya. Gara-gara dilarang keluar, kamu nggak boleh keluar rumah karena udah malam, perempuan marah, emosi, tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengungkapkan, ngambil pisau, ngambil cutter, dan dengan bangga ditunjukkan ini. Kan itu ada keloidnya ya, bekasnya. Itu nggak bisa nahan ya, jadi hati-hati ya. Nah, fase anal yang berhasil merupakan dasar untuk perkembangan kemandirian, kebebasan, kemampuan menjalin kerjasama. Pokoknya adalah fase ini harus berhenti di saat 3 tahun. Ya, itu yang wajib ibu ketahui. Karena kalau tidak, dia akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya dan akan menjadi orang dewasa yang tidak memiliki karakter yang baik. Ya. Berikut fase uretral yang nomor 3. Dia perpindahan fase anal ke falik ini sama ya. Ayo sini, kalau tadi lebih ke BAB. Kita lewat saja. Yang berikutnya falik. Nah, fase falik 3-6 tahun yang tadi saya bilang. Di sini anak mulai, kalau tadi dia pipis aja, dia BAB aja. Tapi di usia fase falik dia sudah mulai, ini kenapa aku kok begini? Kok aku beda dengan yang lain? Apalagi kalau ibu-ibu memandikan anaknya bareng-bareng, ya. Yang paling sering kelihatan itu di kolam renang. Saya suka kolam renang itu, hampir tiap hari saya ke kolam renang, ya.